Subhanallahi wa bihamdi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, salawat dan salamnya semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita di sini bisa dipertemukan di tempat yang mulia, di mana kita belajar tentang ilmu tauhid dan asmaul husna. Dan semoga ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Baik, langsung saja kita dengarkan dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Husain bin Ahmad Shihab. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajtadu imana ma'al imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar tentang apa yang dimaksud dengan al-huda, yaitu suatu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak tersangkut kepada apapun, yang biasanya kita ini tahu dengan kata-kata yang namanya hidayah. Kalau kita bahasakan dengan bahasa para ulama, hidayah ini mereka menafsirkan bahwa hidayah ini yang pertama adalah miliknya Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang mempengaruhi yang namanya kemauan Allah itu mutlak. Seperti halnya tubuh kita ini, tiada sesuatu apapun yang mempengaruhi Allah agar menjadikan tubuh kita ini bentuknya seperti ini. Allah menakdirkan kayak saya ini tubuhnya bentuknya seperti ini tanpa intervensi daripada orang tua saya, tanpa intervensi daripada mungkin siapapun, tetapi mutlak Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Begitupun pula hidayah. Hidayah itu adalah miliknya Allah, dan tidak ada sesuatu apapun yang mengintervensi tentang hidayah itu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu hidayah yang pertama kita dapat
sebagai manusia, saudara-saudara kita tidak berhasil menerima hidayah walaupun mereka ini penyambut. Ada sesuatu, mereka ini datang, kita datang bersama-sama, tetapi yang berhasil kita. Nanti sampai kapanpun hidayah juga seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan hidayah ini kepada makhluknya, tetapi yang berhasil ini tidak semuanya. Seperti dulu waktu kejadian kita ini jadi sel sperma, yang berhasil ini kita. Terus nanti ada hidayah yang kedua yang diberikan kita sebagai manusia adalah akal pikiran. Kita ini tidak tahu menahu tentang akal pikiran kita. Sebagai halnya ketika mungkin kita keluar pertama kali sebagai seorang bayi, kita tidak pernah belajar yang namanya nangis, tetapi kita bisa nangis. Itulah yang dinamakan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita sambut dan kita bisa. Allah memberikan akal ketika kita ini mungkin tergores ataupun kita menerima rangsangan itu dengan cara nangis. Terus alat indera kita ini, dan itu juga kita tangkap. Seperti bayi, waktu kita dulu sebagai seorang bayi mendengar sesuatu kita tangkap. Padahal kita tidak pernah belajar tentang cara mendengarkan, tidak pernah belajar. Kuping kita ini tidak pernah belajar tentang mendengarkan, tidak pernah. Tapi kita bisa. Terus bernafasnya kita tidak pernah belajar. Di perut ibu kita tidak pernah bernafas. Hidung kita tidak digunakan untuk bernafas, tidak bisa. Tapi ketika kita keluar, kok tahu-tahu bisa. Padahal tidak pernah belajar, tidak pernah apa-apa, tetapi kita langsung bisa. Coba. Nah, inilah mutlak pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apalagi? Banyak sekali hidayah-hidayah yang pertama-tama Allah ini berikan kepada kita. Kita gambarkan seekor jerapah yang melahirkan seorang bayi jerapah. Coba. Bayi jerapah ini dalam perut ibunya ini tidak nafas, hidungnya tidak dibuat nafas, kakinya tidak dibuat jalan, ekornya tidak dibuat. Tetapi ketika lahir dari ketinggian yang tinggi, ya, itu lahirnya jerapah itu, jerapahnya tidak dodok loh. Jadi cuma mengkakang, jatuh, gedebuk, tidak ada gegerotak, tidak ada patah tulang. Poget-poget sebentar mainnya. Kakinya bisa dibuat apa-apa, hidungnya bisa buat apa, matanya bisa buat melihat. Nah, inilah hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus nanti hidayah yang berikutnya adalah iman. Nah, iman ini adalah hidayah khusus yang diberikan oleh seseorang yang Allah ini berkehendak orang tersebut ini mempunyai kepercayaan. Ya, nanti diberikan hidayah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat apa? Sebenarnya kalau kita ini tahu tentang hidayah, kejadian kita ini punya nafas, ini kan sebabnya mesti ada. Karena apa? Karena ada dua orang pasang laki-laki dan perempuan, ya, yang menjadi sebab adanya anak tersebut. Kalau kita ini geser kepada yang tadi, orang ketika dikasih hidayah iman, ini harus ada penyebabnya juga ini. Nah, kalau manusia lahir tahu-tahu diberi nafas dan bisa menyambut nafas tersebut, tahu-tahu diberi pendengaran dan bisa menyambut pendengaran tersebut, bisa digunakan. Nah, ini lewat jalur apa? Antara dua orang laki-laki dan perempuan menjadi penyebab adanya orang tersebut, dan orang tersebut rupanya sudah komplit. Ada pendengarannya, ada pernafasannya, ada macam-macamnya. Nah, ini menjadi sebab diantaranya adalah dua orang laki-laki dan perempuan. Begitupun pula dengan hidayah-hidayah yang lain,
ini juga kalau kita mempelajari ini mesti ada sebelumnya, ini mesti ada wasilahnya, ada sangkut pautnya tentang hidayah tersebut. Mungkin kalau kita contohkan, seseorang dapat hidayah iman, ada seseorang yang tahu-tahu ya, ini iman sama Allah, yang tadinya mungkin imannya ini rendah, tipis, tetapi hari berikutnya ini orang mempunyai iman yang tebal, mempunyai iman yang luar biasa. Imannya sama Allah ini mengalahkan keinginannya yang besar-besar. Nah, ini mesti ada penyebabnya. Entah itu mungkin dulu ataupun hari kemarin dia mungkin belajar tentang Allah, dia mungkin belajar tentang pembuktian bahwa firman Allah itu adalah hak, benar. Nah, ini menjadikan hidayah itu dia tahu, dia paham, dan dia dapatkan. Dan orang-orang yang pintar ini adalah menyambut hidayah dengan cara mereka ini ambil hidayah itu, mereka pegang. Kayak seorang bayi ini menyambut hidayah pendengaran. Ini kalau bayi tersebut tidak mendengarkan, hidayahnya bisa dipakai apa enggak? Tidak bisa. Dia menyambut pendengaran, hidayah pendengaran, dan itu digunakan. Begitupun pula orang yang dikasih hidayah iman, dikasih hidayah Islam, ya, dikasih hidayah yang khusus sama Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak digunakan ya tidak ada dampaknya. Seperti kadang kita menyaksikan ada sebagian orang yang sudah rasa-rasanya di dalam hatinya ini rentak kepengen tobat, rentak kepengen sholat, rentak kepengen berubah, tapi tidak digunakan itu rentaknya tadi, ya tidak ada hidayahnya. Dia tahu saja, tahu bahwa aku bisa mendengar tapi tidak mau mendengar, tahu bahwa aku bisa bernafas tapi tidak mau bernafas, dia ditutup dia. Kayak orang iman sama, dikasih hidayah iman sama Allah, Islam sama Allah, tapi dia tutup dia iman Islamnya. Nah, ini orang-orang yang tidak menggunakan sesuatu yang diberikan oleh Allah ini dengan cash. Ya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki, ya, seperti rizki makanan, rizki harta benda, ini ada jerih payahnya kita. Tapi kalau hidayah ini seolah-olah jerih payah kita ini tidak ada. Coba kita ketika dikasih pendengaran, diantaranya pendengaran, terus hidup bisa bernafas, jerih payahnya kita apa tuh? Tidak ada. Tapi tetap ada wasilahnya. Tetapi seolah-olah yang saya bicarakan, kita ini tidak ikut serta dalam wasilahnya tersebut. Kayak iman, orang dikasih iman, hidayah iman sama Allah, ini kok tahu-tahu kok ada rentak, itu dia tidak tahu penyebabnya rentaknya itu apa, dia tidak tahu ada. Lah ini dikasih cuma-cuma sama Allah Subhanahu wa taala, tetapi menyia-nyiakan. Nah, ini orang-orang yang kadang kalau kita ini berpikir, ini orang dikasih modal sama Allah yang cuma-cuma, nah, tetapi tidak gunakan modal tersebut. Ya, jadi seperti hanya kalau kita pendekatan akal, kita perlu modal untuk beramal, kita perlu modal untuk beramal, kita perlu modal untuk berdagang, mungkin ya, berdagang. Ada orang yang ngasih modal sama kita cuma-cuma saja, tak kasih modal wis, tidak usah balik ke, tidak usah kau ada syarat-syarat, tidak usah ada apa-apa, tak kasih modal 10 juta. Terus ada pihak lain yang menawarkan modal, tapi kau harus memenuhi syarat dulu, kau harus berdasi dulu, kau harus bayar ini dulu. Kalau orang pintar mesti milih yang cuma-cuma, kasih modal cuma-cuma kita, dikasih rentek hati iman sama Allah cuma-cuma, enak, langsung aja jalankan. Makanya ketika kita ini ada rentek sholat, langsung sholat, rentek tobat, langsung tobat, digunakan cepat.
Soalnya ini modal daripada Allah Subhanahu wa taala yang cuma-cuma. Dan biasanya yang cuma-cuma ini disebabkan karena apa? Ada keridhaan daripada yang ngasih modal tadi. Karena sama salah seorang di antara mungkin jamaah yang ada di sini. Ana sama Mas Ulil. Mas Ulil karena seneng sama UB. Ana seneng sama UB, tetapi aku ada rasa tidak senang sama dia. Nah, ini sama-sama kaya ini. Nah, ini Mas Ulil ngasih sama dia 10 juta. Ini cuma-cuma karena aku senang sama Ubi. Ini aku ngasih sama dia 10 juta karena kalau diminta mungkin. Kayak seorang hamba minta sama Allah, ya Allah kasih, ya Allah, ya Allah kasih, ya Allah kasih iman, ya Allah kasih iman, ya Allah. Ini dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ini karena diminta. Tapi kadang Allah Subhanahu wa taala ngasih iman sama seseorang, ngasih hidayah sama seseorang, ngasih rezeki sama seseorang. Ini cuma-cuma. Kalau tidak usah minta tak kasih. Ini karena apa? Allah senang sama dia daripada sama yang lain. Nah, jadi kalau kita ini kembalikan lagi tentang pemberian Allah yang cuma-cuma, ini adalah karunia yang besar. Dan karunia yang besar ini tidak bisa kita dapatkan dengan cara apapun. Telinga kita ini yang bisa mendengar, kita mau beli di mana coba? Tidak bisa. Siapa yang mau jual? Ada yang mau jual? Tidak ada. Mata kita ini ada yang mau jual? Tidak ada. Ini tahu-tahu ada. Mata tahu-tahu ada. Hidup bisa nafas, bisa belah antara oksigen dan karbon dioksida. Yang masuk hanya oksigen. Ini cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita tahu bahwa hal-hal seperti ini adalah suatu karunia yang timbang kita apa terus sama Allah, belum tentu juga dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni istajib lakum. Allah berjanji kalau engkau minta pasti akan aku kasih. Tetapi kita kan tidak tahu ini dikasihnya dalam bentuk apa, waktunya kapan, dan lewat siapa kita tidak tahu. Bisa saja waktunya sekarang, besok mungkin di akhirat juga mungkin bisa dikasih dalam bentuk amal soleh, lipatan ganda amal soleh, kita bisa. Tapi kalau hidayah ini kan dikasih sama Allah ini di dunia kan enak. Kita dikasih besok sama sekarang, pilihnya sekarang. Dikasih 10 juta besok apa sekarang sih? Ya sekarang ya tak buat modal. Ini sangat bodoh seseorang kalau mintanya besok, nanti besok di surga. Ya enak minta sekarang toh. Kasih modal cash sama Allah dan cepat. Nah, di sini kita tahu hidayah ini memang sangat luar biasa sekali bagi seseorang yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerima karunia tersebut. Dan perlu diketahui hidayah ini beda-beda. Jangan dikira kuping saya ini pendengarannya sama kayak kupingnya Ubi. Beda-beda loh. Kita lahir sama, dalam rahim yang sama, tetapi fungsinya ini kadang mungkin sama juga fungsinya untuk alat dengar. Tetapi gelombang yang, dan alhamdulillahnya kalau keumuman ini Allah nyamakan. Coba kalau hidayah ini semuanya dibedakan sama Allah. Kita ngerasakan gula, ya manis semua. Kalau Allah bedakan coba ilat, lidah, ini ngerasakannya beda-beda. Oh, hidayah untuk Husain, gula ini rasanya manis. Untuk Mas Ulil, gula ini hidayahnya rasanya asin. Coba nggak bisa. Jadi hidayah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang pas pula. Makanya jangan yang namanya aku dikasih hidayah iman, ya Allah bu jangan ya Allah. Itu udah pas buat kita. Kita banyak dosa dikasih hidayah sama Allah bentuknya taubat. Itu udah pas buat kita. Jangan minta ya Allah
aku mau hidayah yang bisa jadikan aku naik haji ya Allah. Bukan, itu tidak pas. Ya, kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala mesti yang pas. Jadi begitu tentang hidayah. Mudah-mudahan kita ini lebih tahu tentang hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan ini kita ini mendapatkan ridho sama Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita ini mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.